Halo semuanya, selamat datang kembali di Miss Novi's Channel. Halo pembelajar BIPA dimanapun Anda berada. Nah, ketemu lagi bersama saya Miss Novi. Ya, di video kali ini Miss Novi akan menyampaikan materi lagi terkait pembelajaran bahasa Indonesia ya. Dan untuk video kali ini Miss Novi akan membahas tentang pronomina. Ada yang pernah dengar istilah tersebut? Nah, pronomina itu kalau di bahasa Inggris itu sama dengan pronoun, begitu ya. Nah, pronomina dalam bahasa Indonesia itu ada beberapa jenis ya, teman-teman. Dan untuk video kali ini, Miss Novi akan berfokus pada pembahasan tentang pronomina persona. Nah, apa itu pronomina persona? Kita akan belajar sama-sama setelah ini. Nah, teman-teman, apakah sudah siap belajar? Nah, jadi seperti yang Miss Novi sampaikan sebelumnya, hari ini kita akan belajar tentang pronomina persona. Nah, pronomina persona itu sebenarnya apa sih? Pronomina persona itu adalah kata ganti, ya. Jadi pronomina itu kata ganti, atau kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai pronoun, begitu ya. Kata ganti yang digunakan untuk mengacu pada orang, ya. Nah, biasanya Anda akan banyak sekali menggunakan kata-kata ini untuk membuat kalimat, atau misalnya ketika Anda membaca teks, begitu ya. Nah, pronomina persona ini ada tiga jenis ya, teman-teman. Ada pronomina persona pertama atau juga biasa disebut sebagai kata ganti orang pertama. Kemudian ada pronomina persona kedua atau juga biasa disebut sebagai kata ganti orang kedua. Dan yang terakhir pronomina persona ketiga atau yang biasa juga disebut sebagai kata ganti orang ketiga, begitu ya. Nah, kata ganti orang atau pronomina persona ini ada yang untuk tunggal satu orang, begitu ya. Ada yang untuk jamak atau lebih dari satu orang, begitu ya. Nah, kita belajar satu-satu yuk. Mulai dari pronomina persona pertama atau kata ganti orang pertama yang sifatnya tunggal ya. Anda tentunya sudah sering menggunakan kata ini ya. Saya, aku, beta, ada juga misalnya yang lain itu hamba, daku, begitu ya. Tetapi untuk konteks percakapan sehari-hari atau teks umum, biasanya kita akan lebih banyak menggunakan saya apabila situasinya formal, begitu ya. Dan Anda mungkin menggunakan aku untuk situasi yang informal, begitu ya. Sedangkan beta ini khusus ya. Jadi kadang di dalam lagu atau di dalam puisi misalnya ya, Anda bisa menggunakan beta. Lalu kalau hamba itu biasanya kaitannya dengan religi, begitu ya. Jadi hubungan antara manusia dengan Tuhan, dan manusia menyebut dirinya sebagai hamba, begitu ya. Daku juga sama, daku itu sama seperti beta ya, jadi biasa digunakan di karya sastra, puisi, seperti itu teman-teman ya. Lalu untuk kata ganti yang
Oh, kita selesaikan dulu ya. Jadi ini untuk yang tunggal ada saya, aku, dan beta. Lalu untuk yang jamak netral itu kata ganti orang pertama tidak ada ya. Nah, adanya itu jamak yang sifatnya eksklusif dan inklusif ya. Kalau di bahasa Inggris mungkin Anda punya kata we ya, kata we. Nah, kata we dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan sebagai kami atau kita. Nah, apakah Anda tahu perbedaan antara kami dan kita? Ya, jadi kami itu sifatnya eksklusif, teman-teman. Eksklusif itu maksudnya bagaimana ya saya menjelaskan? Jadi saya dan orang lain, tetapi tidak melibatkan Anda sebagai lawan bicara saya, begitu ya. Jadi misalnya ketika saya bilang kami akan pergi menonton film, misalnya saya mengatakan demikian kepada Anda, maka saya dan beberapa orang selain saya akan pergi menonton film. Tetapi Anda yang saya ajak bicara tidak termasuk orang yang akan menonton film bersama saya. Sedangkan ketika saya mengatakan malam ini kita akan menonton film, kalau saya mengatakan demikian kita, maka saya, orang lain, dan juga termasuk Anda itu akan bersama-sama menonton film, begitu ya. Jadi kalau kami, Anda yang saya ajak bicara itu tidak termasuk, tetapi kalau saya mengatakan kita, maka Anda yang saya ajak bicara termasuk, begitu ya. Jadi kalau misalnya tadi saya mengatakan ayo kita belajar tentang pronomina persona. Ayo kita. Jadi saya, Anda, dan mungkin orang-orang lain yang menonton video ini juga, kita sama-sama semuanya belajar pronomina persona. Seperti itu teman-teman ya. Oke, itu untuk pronomina persona yang pertama. Lalu pronomina persona yang kedua itu kalau tunggal, misalnya ada kamu atau Anda, kau, engkau, dikau, banyak sekali ya. Baik, banyak sekali, tapi dalam konteks yang formal biasanya yang paling banyak digunakan adalah Anda. Ya, Anda, atau bisa juga kadang saudara, begitu ya, saudari gitu. Saudara itu untuk laki-laki, saudari itu untuk perempuan, seperti itu ya. Jadi ada Anda atau saudara. Kalau misalnya konteksnya informal bisa menggunakan kamu, seperti itu ya. Nah, sedangkan kau, dikau, engkau itu untuk konteks khusus ya. Misalnya Anda mau membuat puisi untuk orang terkasih begitu ya, lalu Anda menyebut orang spesial itu dengan engkau atau kau atau dikau begitu ya. Jadi konteksnya khusus gitu ya. Kalau kita sedang ngobrol tidak usah menggunakan engkau atau dikau begitu ya. Oke, lalu kalau ini yang tunggal, sedangkan yang jamak untuk kata ganti orang yang kedua itu bisa misalnya kalian ya, atau kamu sekalian. Jadi kalau kamu saja itu satu orang, tapi kalau kamu sekalian itu lebih dari satu orang. Bisa kamu sekalian atau Anda sekalian begitu ya. Jadi kalau konteksnya formal, mungkin Anda berbicara di depan orang banyak, jadi Anda bisa mengatakan Anda sekalian begitu ya. Tapi kalau konteksnya informal, mungkin Anda berbicara dengan mahasiswa atau siswa Anda bisa mengatakan kamu sekalian, seperti itu ya.
Lalu selanjutnya kita ke pronomina persona yang ketiga atau kata ganti orang ketiga. Ya, ada ia, ada dia, dan juga ada beliau, begitu ya. Jadi kita bisa menggunakan ia, dia, dan beliau. Biasanya beliau ini kita gunakan untuk menggantikan seseorang yang mungkin lebih tua atau seseorang yang lebih kita hormati, seperti itu. Kita menggunakan beliau. Tetapi misalnya ketika kita menceritakan tentang teman kita atau tentang adik kita, ya, kita tidak menggunakan beliau, ya. Jadi biasanya beliau ini digunakan untuk orang yang lebih tua atau orang yang lebih dihormati, seperti itu ya. Dan untuk jamaknya kita bisa menggunakan mereka, ya. Kita membicarakan banyak orang, ya, mereka gitu. Oke, jadi ini saja teman-teman tentang pronomina persona. Ya, Anda biasanya akan banyak menggunakan misalnya kata saya atau aku ketika Anda berkenalan, atau misalnya ketika Anda menceritakan tentang diri Anda sendiri, begitu ya. Sedangkan kamu atau Anda itu ketika Anda sedang berbicara dengan orang lain. Jadi orang kedua ini orang yang Anda ajak bicara. Sedangkan orang ketiga ini orang yang kita bicarakan, tetapi orang tersebut tidak ada bersama dengan kita ketika sedang dibicarakan, seperti itu ya. Jadi saya dan Anda membicarakan orang lain dan orang lain itu tidak ada bersama kita, gitu ya. Itu adalah orang ketiga. Nah, seperti itu teman-teman. Semoga penjelasan Miss Novi bisa dipahami. Jika masih ada pertanyaan, boleh ya, silahkan bertanya melalui kolom komentar. Terima kasih. Nah, itu tadi teman-teman, sedikit penjelasan Miss Novi tentang apa itu pronomina persona. Nah, biasanya kalian akan banyak menggunakan pronomina persona ini ketika menggunakan bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tertulis. Begitu ya. Semoga video dari Miss Novi hari ini bermanfaat dan membuat kalian semua semakin semangat belajar bahasa Indonesia ya. Nah, sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya juga ya. Baik, sampai jumpa di video Miss Novi berikutnya. See you. Sampai ketemu lagi.